Jadi kemarin kita sudah membahas bilangan tidak berdimensi yang dari Buckingham Pi teorema yang kita kerjakan sebagai contoh kemarin. Kita salah satunya menemukan bahwa satu pi termnya itu, pi terms itu adalah berupa bilangan Reynolds, yang terkenal sebagai bilangan Reynolds. Di mana bilangan Reynolds ini kalau persamaannya adalah rho kalikan v kecepatan ya, density kalikan kecepatan kalikan dengan L. L ini adalah panjang referensi. Jadi tergantung kasusnya ya. Kasus yang ditinjau itu seperti apa, nanti L-nya akan mengikuti referensi salah satu referensinya. Kemudian mu dibagi dengan mu yaitu adalah viskositas dinamiknya. Nah, seringkali kita salah menggunakan persamaan bahwa RE itu, ini juga salah satu yang sering dipakai, rho V D ya, D per mu. Nah, dalam kasus kita, kapan kita menggunakan D ini sebagai diameter? Ini adalah kalau untuk kasus alirannya aliran dalam pipa. Ya, aliran dalam pipa, kalau Anda mengamati aliran dalam pipa seperti ini, ya, maka dalam Reynolds number-nya yang dibahas ini adalah D-nya adalah diameter dalam pipa ini. Ini adalah D-nya, diameter dalam, ya, diameter dalam pipa, internal diameter. Tapi kalau misalkan alirannya adalah aliran bebas, ya, aliran bebas, misalnya ada sebuah benda yang di udara terbuka, kemudian ada aliran fluida, bisa udara, bisa misalkan bisa udara atau air, ya, bisa juga air kalau di dalam air, maka ini tidak ada D, yang ada adalah bisa diambil misalkan panjang referensinya ini misalkan. Ini adalah L-nya, ya, untuk tinjauan Reynolds number-nya. Jadi ini nanti bisa berubah-ubah, sehingga ini adalah biasanya disebut juga sebagai panjang referensi, ya, tergantung kasusnya. Nah, ini Reynolds number ini seperti saya katakan tadi adalah paling terkenal. Ya, parameter tidak berdimensi yang paling terkenal di dalam mekanika fluida. Jadi pertama kali ditemukan oleh Osborne Reynolds, ya, untuk mendemonstrasikan bahwa kombinasi variabel itu bisa digunakan sebagai kriteria untuk membedakan aliran antara aliran laminar dan aliran turbulen. Ya. Nanti sehingga sekarang kita bisa berpatokan kalau aliran dalam pipa, ya, batasan-batasan aliran laminar dan aliran turbulen itu dinyatakan dalam bilangan Reynolds. Reynolds number sendiri itu adalah menyatakan perbandingan atau mengukur rasio dari gaya inersia dibanding gaya viskus. Ya. Ya. Yang dialami oleh benda. Gaya inersia yang dialami oleh gaya inersia ini adalah pada elemen fluida pada gaya viskus, ya, terhadap gaya viskus pada elemen tersebut. Ya. Nah, kalau kedua hal ini, gaya inersia dan gaya viskus itu besar pengaruhnya dalam suatu permasalahan mekanika fluida, maka dalam hal ini angka Reynolds juga akan memegang peranan yang penting. Nah, bilangan Reynolds itu bisa dibagi menjadi yang sangat rendah sampai bilangan Reynolds yang tinggi. Untuk bilangan Reynolds yang sangat kecil atau sangat rendah, misalkan untuk nilai bilangan Reynolds itu adalah jauh lebih kecil daripada 1, ini artinya adalah kalau bilangan Reynolds-nya sangat kecil, yang dominan dalam kasus tersebut itu adalah viscous force-nya. Ya, gaya viskusnya ini lebih dominan. Ya. Sedangkan gaya inersianya itu bisa diabaikan. Untuk kasus-kasus angka Reynolds kecil, bilangan Reynolds kecil, maka efek inersia atau gaya inersia bisa diabaikan. Yang berperan dalam hal ini hanya gaya viskus. Ya.
Sehingga dalam hal ini maka density dari fluida tidak akan penting, ya, tidak akan memegang peranan penting. Karena yang berperan adalah viskusnya. Nah, yang aliran dengan kecepatan Reynolds atau dengan kecepatan sangat rendah atau bilangan Reynolds yang sangat kecil, ya, bilangan Reynolds yang sangat kecil biasanya disebut sebagai creeping flow, ya, creeping flow. Sebaliknya, kalau bilangan Reynolds-nya tinggi, maka efek viskos itu menjadi sangat kecil. Yang berperan dalam mekanisme atau dalam kasusnya itu adalah efek inersianya. Ya, yang lebih berperan besar adalah efek inersianya. Sedangkan efek viscosity-nya bisa diabaikan. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa mendekati kasusnya seperti kasus-kasus pada fluida non-viskus, ya. Ditinjau pada fluida non-viskus, ini adalah efek viskosnya diabaikan, yang berperan hanya efek inersianya. Contoh fisiknya, di sini misalkan ada aliran yang melintasi sebuah silinder, ya. Apabila bilangan Reynolds dari aliran di sini, bilangan Reynolds ini pada aliran ini punya bilangan Reynolds yang rendah, di sini 0,2, lebih kecil dari 1, maka aliran fluida tersebut akan melekat pada permukaan silinder. Ya, ini seperti menempel pada permukaan silinder. Ya, kan ke sana. Menempel pada permukaan silinder. Ya, nempel terus sana. Ini kalau creeping flow, alirannya dengan angka Reynolds yang sangat kecil. Sebaliknya, kalau angka Reynolds-nya dinaikkan sampai menjadi 20.000, ya, maka aliran ini tidak bisa seperti di atas, kembali di atas. Ya, aliran di sini, begitu sampai di sini, titik atas di puncaknya ini, puncak dari silinder, maka dia akan terlepas. Tidak mau mengikuti permukaan silinder, dia langsung terlepas. Atau biasanya disebut sebagai terjadi separasi. Ya, ini di sini terjadi separasi. Ya. Di belakang di sini akibat adanya separasi maka akan terbentuk wick. Ya, terbentuk wick. Ya, wick ini dalam wick ini adalah alirannya turbulen. Kalau di sini tadi semuanya laminer. Ya, laminer. Dan di sini turbulen. Aliran turbulen, Anda ingat bahwa alirannya itu arahnya acak, ya, ke segala arah, dan saling berpotongan streamline-nya. Ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana korelasi antara analisis dimensional dengan data eksperimen. Ya. Nah, untuk mendapatkan suatu hubungan, ya, antara bilangan-bilangan dimensional, ya, dalam persamaan atau P dengan P yang lain, maka kita perlu melakukan eksperimen terlebih dahulu. Ya, harus dilakukan eksperimen. Ya, nanti tingkat kesulitannya akan tergantung pada jumlah P-nya, ya, berapa P terms, ya, ada berapa jumlah P-nya, dan juga pada bagaimana kita melakukan eksperimen, ya, tingkat kesulitan eksperimen. Yang paling mudah adalah problem dengan hanya satu P saja. Ya, ini paling mudah dilakukan eksperimennya. Ya. Kalau hanya ada satu P, maka P tersebut adalah sama dengan konstan. Nilai P tersebut adalah sama dengan konstan. Ya. Meskipun demikian, kita baru bisa menentukan nilai konstannya itu berapa dengan melalui eksperimen. Sebagai contoh, ini adalah contoh eksperimen di mana sebuah bola, ya, dijatuhkan dalam sebuah cairan. Di mana cairan di sini adalah cairan viskus, ya, dengan viskositas tinggi. Dia ada bola atau partikel berbentuk bola,
dijatuhkan pada fluida viskus dalam sebuah tangki. Bola ini atau partikel ini akan jatuh pelan-pelan. Ya, jatuh dengan kecepatan sangat lambat. Ya. Nah, fungsi yang berpengaruh terhadap jatuhnya bola ini adalah diameter dari bolanya, kemudian kecepatan jatuh dari bola, dan juga viskositasnya dari fluidanya. Nah, bola yang jatuh ini kan mengalami gaya, yaitu gaya hambat. Sorry. Bola ini akan mengalami gaya drag. Jadi pada saat dia jatuh ke sini, dia juga mengalami gaya drag ke sana. Ya, gaya dragnya sendiri tadi fungsi dari diameter bolanya, fungsi dari kecepatan jatuhnya, dan fungsi juga dari viskositinya, viskositi dari fluidanya. Kalau dituliskan dalam, ya? Ini emang PPT-nya dikeluarin apa gimana, Pak? Bentar. Ini nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Tadi saya kepencet, bentar. Sakit dulu. Sorry. Oh, tadi share screen-nya kepencet. Oke. Udah ya, kelihatan ya. Nah, muncul lagi ya. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah melakukan analisis secara dimensional seperti dengan Buckingham teorema kemarin, kita bisa mendapatkan bahwa nilai P1 itu adalah gaya drag D dibagi mu VD. Ya. Nah, seperti yang sebelumnya tadi di sini bahwa P1 ini adalah untuk problem dengan satu P term, maka P1-nya adalah sama dengan konstan. Nah, ini sekarang bagaimana kita mencari nilai C-nya ini adalah dengan percobaan. Ya. Dengan percobaan, nanti kita bisa mendapatkan berapa konstantanya ini. Yang berpengaruh, konstanta ini nanti yang berpengaruh terhadap nilai drag-nya. Sedangkan untuk yang lebih kompleks, sedikit lebih kompleks, yaitu problem dengan 2 atau lebih P, ya P harusnya lebih dari 1, kita bisa menuliskan kemarin adalah bahwa P1 itu adalah fungsi dari P2. Ya. Nah, melalui percobaan, kita bisa mendapatkan hubungan antara P1 dan P2. Ya. Nah, P1 dan P2 ini kalau dibuat eksperimennya, ya, misalkan kita masukkan nilai P2 itu di sini, range-nya, ya, maka kita akan mendapatkan suatu data ini. Ini data ini. Ya. Nah, relasi ini hanya berlaku di range yang sudah ditetapkan ini. Kita tidak bisa memastikan setelahnya dan sebelumnya. Ya. Ini karena ini adalah relasi empiris, ya. Kita lakukan secara empirik, secara eksperimen. Sehingga yang daerah validnya itu adalah daerah yang sesuai eksperimen saja. Selain dari eksperimen ini kita tidak bisa memprediksi. Apakah di sini langsung masih jalan naik seperti ini, ataukah melejit naik ke sana, ataukah turun ke sana, kita tidak tahu. Atau turun ke sini terus baru turun, kita nggak tahu. Itu juga dengan yang sebelumnya. Sehingga hati-hati nanti kalau misalkan Anda melakukan eksperimen, maka jangan membuat misalkan, oke ini hasilnya. Oh ini kalau berarti nilai yang di sini gimana? Oh saya ekstrapolasi. Yang ini ekstrapolasi juga ke bawah. Belum tentu benar. Ya. Kalau Anda eksperimennya range-nya di sini, ya sudah. Yang diakui valid hanya di range ini. Tidak bisa yang di luar range itu diakui sebagai valid. Ya. Itu kalau dalam eksperimen seperti itu. Nah, kadang-kadang
kita bisa dalam hasil ini kita bisa buat korelasinya. Daerah yang valid yang antara range P2 ini ya, dalam range eksperimen ini bisa dibuat sebuah relasi atau dibuat persamaan. Yaitu dengan menggunakan teknik curve fitting, standar curve fitting. Contohnya seperti ini. Ya. Misalkan dari hasil eksperimen, ini adalah eksperimen pressure drop kemarin, pressure loss, ini persamaan fungsinya kan seperti ini. Ini adalah P1-nya, ini P2-nya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan diameternya tetap, rho-nya tetap, ya, mu-nya tetap karena ukuran tipanya yang kita gunakan dalam eksperimen konstan. Ya, dalam hal ini D-nya konstan. Tipanya tetap. Kemudian fluidanya tetap. Fluidanya tetap, tidak dirubah-ubah. Artinya kalau fluidanya tetap berarti rho dan mu-nya adalah tetap. Rho, mu, dan ya, ini adalah tetap. Ya. Sehingga dalam hal ini yang divariasi hanya V-nya. V-nya variasi. Hasilnya, hasil dari pengujian eksperimen, itu mendapatkan bahwa untuk V sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 V, kita mendapatkan nilai pressure drop-nya. Ya. Sehingga dari sini, dari nilai V dan pressure drop yang diperoleh, kita masukkan ke sini, dalam persamaan ini, kita bisa membuat suatu grafik yang menyatakan hubungan antara P1 dan P2. Ini grafik P1 dan P2. Nah, grafik P1 dan P2 ini bisa dibuat sebuah, dicari, ini kan dibuat curve fitting ya, atau curve fitting itu dibuat trend line-nya, ya, curve fitting, melalui curve fitting. Dengan curve fitting kita bisa mendapatkan korelasi. Nah, korelasinya ini adalah, hasilnya adalah P1 sama dengan AP2 pangkat N. Nah, setelah dengan menggunakan curve fitting ini, kita bisa mendapatkan bahwa persamaan yang memenuhi hubungan antara P1 dan P2 adalah P1 sama dengan 0,15 kali P2 pangkat minus 0,25. Ya, ini persamaannya. Nah, dengan persamaan seperti ini, maka kita bisa membuat range, kita membuat hubungan baru, yaitu P1 dan P2 kita bisa masukkan dalam persamaan seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat di sini, ada hal menarik kadang-kadang dalam suatu hasil eksperimen. Atas dan bawah ini sebenarnya menyatakan gambar yang sama. Di sini kan sama ini, D delta PL per rho V kuadrat. Di bawah juga D delta PL per rho V kuadrat. Di sini Reynolds number, rho VD per mu. Bawah juga Reynolds number, rho VD per mu. Ini untuk hal yang sama. Ya, ini tadi kan dari sini sebenarnya, aduh. Nah, ini kan data ini bisa ke sini ya, sama saja. Nah, kenapa kok sekarang grafiknya kembali ke sini? Anda lihat ini harusnya sama. Kenapa grafiknya berbeda? Ini melengkung ke bawah, ini lurus. Ini adalah karena menggunakan skala yang berbeda. Di sini ini menggunakan skala biasa, normal. Di sini menggunakan skala logaritmik. Ya, logaritmic scale. Nah, Anda bisa lihat logaritmic scale itu seperti ini. Besar, mengecil, 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 mengecil sampai mengecil, besar, mengecil, mengecil, dan seterusnya. Ternyata kalau data yang sama kita plot di logarithmic scale, dia menjadi bentuk garis linier. Ya. Ini dalam hal ini akan lebih memudahkan untuk melihat grafiknya.
Ini atas dan bawah ini sama. Jadi hasil dari angka hasil eksperimen ini bisa kita tuliskan secara grafik dengan skala biasa ataupun yang skala logaritmik. Dan persamaan garisnya yang dipenuhi oleh kurva ini memenuhi persamaan garis Pi1 sama dengan 0,15 kali Pi2 pangkat minus 0,25. Nah, ini hasil yang diperoleh oleh Blasius. Jadi Blasius pada tahun 1883 sampai 1970 ini umur masa hidupnya. Di tahun 1911 dia melaksanakan atau melakukan eksperimen dan mendapatkan persamaan empirik. Ya, persamaan empirik ya di sini digunakan untuk memprediksi pressure drop atau penurunan tekanan pada pipa halus. Rentangnya, range-nya terbatas. Ya, range-nya terbatas yaitu pada rentang Reynolds number 4 kali 10 pangkat 3 atau 4.000 sampai dengan Reynolds number 10.000. Ya. Nah, persamaannya sama seperti yang tadi diteruskan, yaitu ini yang P1 mewakili P1, ini mewakili P2-nya. P2 pangkat min 1/4 atau P2 pangkat min 0,25, di sini 0,15. Ini disebut sebagai Blasius formula. Ya. Nah, nanti di chapter berikutnya kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai aliran dalam pipa. Ya. Ya, nanti untuk pipa-pipa yang kasar hasilnya akan berbeda dengan di sini karena di sini adalah pipa halus. Ya, dalam contoh ini adalah ini khusus untuk pipa halus. Pipa dengan dinding halus. Nanti untuk pipa kasar akan beda lagi. Nah, sekarang untuk contoh lain, kalau misalkan P-termsnya itu lebih dari 2, ada 3, misalnya seperti contoh ini, P1-nya adalah fungsi dari P2 dan P3, maka kita bisa melakukan eksperimennya, yaitu fungsi P2 dan P1, kemudian P3-nya ini diambil konstan, ya, konstan pada nilai tertentu, tidak ikut berubah. Ya, pada P3 konstan, P3 konstan 2, konstan 3, konstan 4, dan seterusnya. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan bagaimana hubungan antara bilangan tidak berdimensi yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, untuk kasus-kasus yang kompleks, ini akan lebih baik kalau kita menggunakan model untuk memprediksi karakteristik ya, suatu sistem, dibandingkan dengan kita mencoba membuat korelasi atau membuat persamaan. Jadi eksperimen itu kadang-kadang akan menjadi lebih jelas melalui eksperimen. Nah, ini sudah saya singgung di pertemuan kemarin, yaitu adalah masalah modeling dan similitude. Ya. Jadi sebuah model ini adalah mewakili sistem fisikal ya, yang digunakan untuk memprediksi sifat-sifat atau karakteristik suatu sistem. Ya. Jadi misalkan di sini, yang atasnya adalah prototipe. Prototipe itu adalah ukuran sesungguhnya. Ya, ukuran sesungguhnya. Kemudian prototipe ini tidak kita pelajari, kita tidak mempelajari bagaimana ini adalah misalkan kalau dilihat ini adalah merupakan bangunan bertingkat, high-rise building ya, bangunan bertingkat. Nah, kita tidak mempelajari bagaimana efek angin, misalkan ada angin dengan kecepatan V terhadap struktur bangunan ini. Gaya-gaya bagaimana berapa besarnya gaya-gaya yang dialami oleh bangunan ini. Ya, bangunan dengan tinggi L. Nah, untuk masuk ke dalam skala lab, ya, eksperimen di lab, maka kita harus memperkecil. Kita nggak mungkin membawa bangunan bertingkat masuk ke lab. Ya, di sini diperkecil, sehingga tingginya menjadi LM dan V-nya ini menjadi VM, V model. Jadi tingginya menjadi tinggi model, kemudian kecepatannya menjadi kecepatan model. Nah, biasanya ukuran model ini adalah lebih kecil dari prototipenya. Ya. Ya.
Teorinya adalah seperti ini dalam membuat model. Misalkan kalau pada prototipe itu prototipe ini mempunyai relasi non-dimensionalnya adalah ini. P1 adalah fungsi dari P2, P3, dan seterusnya sampai dengan Pn. Maka pada modelnya P1M adalah sama dengan fungsi dari P2M, P3M, dan seterusnya sampai dengan Pnm. Di mana harus dipenuhi bahwa P2M ini harus sama dengan P2. P3M ini harus sama dengan P3. Dan seterusnya. Pnm harus sama dengan Pn. Jadi P2 model ini harus sama dengan P2 prototype. Saya boleh menambahkan seperti itu juga boleh. P3 model itu harus sama dengan P3 prototipenya. Pnm ya, ini harus sama dengan Pn prototype. Sehingga P1 prototype ini adalah sama dengan P1 model. Nah, dengan cara seperti ini, maka ini akan ada yang persamaan 79 ini adalah memenuhi untuk model desain-kondisinya. Jadi desain model kondisi-kondisi batas yang harus dipenuhi oleh model. Ya. Atau disebut juga sebagai syarat-syarat similaritasnya. Atau hukum modeling. Jadi Anda kalau membuat model, dia akan memenuhi syarat similaritas dengan prototipenya apabila ini dipenuhi. Persamaan 79 ini dipenuhi. 79 dan 710. Contohnya begini, ya itu kalau teorinya kelihatannya bundet ya, tapi kalau lihat teori, contohnya akan jauh lebih mudah. Contohnya misalkan di sini ada sebuah mobil, ya, mobil sport. Ya, katakanlah ini kalau lihat desainnya, biasanya desain ini desainnya Porsche misalnya. Prototipenya, Porsche ini, mobil ini, sport ini mempunyai panjang LP, panjang prototipenya. Kemudian dia akan bergerak dengan kecepatan VP. Ya. Kalau ini yang membedakan eksperimen dengan kondisi nyata, kalau kondisi nyata kan yang bergerak mobilnya, dia akan mengalami, kalau mobilnya ini misalkan ini sebuah mobil, di kondisi nyata kan dia bergerak dengan kecepatan V, ya, VP. Nah ini kalau masuk ke model, nah, ini ya mobilnya yang diam, tapi ini ada kecepatan V. Atau ini untuk eksperimen ya, biasanya dibalik. Karena untuk pengukuran ya, sehingga kondisinya ini diam, statik, tapi udaranya yang bergerak. Nah, udara ini mempunyai pada kondisi prototipe, selain kecepatan, dia juga punya udara mempunyai density rho P dan viscosity-nya adalah mu P. Sedangkan dalam bentuk model car yang lebih kecil, maka dia panjangnya menjadi Lm, kemudian kecepatannya Vm, ya, viscosity-nya Vm, dan density-nya rho M. Ya. Nah, persamaan non-dimensionalnya bahwa P1 itu adalah fungsi dari P2, di mana P1-nya ini adalah Fd per rho V kuadrat kali L kuadrat. Fd ini adalah gaya drag force. Sedangkan P2 ini adalah rho VL per mu. Rho VL per mu ini dengan kata lain adalah Reynolds number. Ya. Ini Fd per, sebenarnya ini juga akan menyatakan Fd sama dengan rho VL per rho V kuadrat per L kuadrat ini adalah menjadi koefisien drag nantinya.
Ya, nanti bisa ditinjau, nanti di chapter-chapter berikutnya kita bisa meninjau ini sebagai P1 ini adalah mewakili koefisien drag CD. Oke, dalam hal eksperimennya, ini akan mencoba memprediksi jika mobil ini berjalan pada kecepatan 50 mil per jam pada temperatur udara 25 derajat Celcius, ya, ini kita akan mau mempelajari efek apa yang terjadi daripada mobil dengan membuat modelnya. Ini di skala, modelnya di skala 1:5, diperkecil 5 kali. Ya, untuk dites di wind tunnel. Ya. Nah, ada perbedaan bahwa di luar ini temperaturnya 25 derajat Celcius, tapi di saat pengujian temperatur udaranya hanya 5 derajat Celcius. Ya. Jadi ada perbedaan. Oke. Nah, asumsi yang diambil dalam eksperimen ini bahwa kompresibilitas dari udara diabaikan. Kompresibilitas udara diabaikan. Atau udaranya dianggap sebagai incompressible. Kemudian, dinding wind tunnel ini cukup jauh. Jadi kalau Anda menguji pada wind tunnel, ini kan sebenarnya, ini misalkan benda ujinya ini, mobilnya. Ini kan ada 3 dinding. Ada wall. Nah, dinding-dinding ini biasanya diasumsikan cukup jauh. Ini atau ada persyaratannya ya, jarak ke dinding ini ada syaratnya. Sehingga tidak terjadi interferensi antara boundary layer atau lapis batas pada dinding dengan lapis batas pada mobil. Karena itu akan mempengaruhi gaya drag-nya. Kemudian model ini adalah secara geometrik adalah sama dengan prototipenya. Selain itu lebih advance lagi bahwa pada model ini diletakkan pada belt conveyor. Ya, diletakkan pada belt conveyor. Sehingga kita bisa memodelkan seolah mobil ini berjalan di jalan raya. Jadi ada belt conveyor di sini. Ya, sehingga seolah-olah mobil ini memang ada roda berputar, ya, groundnya ini juga bergerak, ya, ini untuk membuat lebih realistik. Ya, seperti ini. Nah, kita harus memenuhi persamaan tadi, syarat-syarat similaritas tadi, yaitu bahwa syarat similaritas tadi bahwa P1 model ini harus sama dengan P2 model. P1 prototype. P1 model harus sama dengan P1 prototype, dan P2 model ini harus sama dengan P2 prototype. Ini harus dipenuhi. Ya. Sehingga kalau kita lihat P2 model dan P2 prototype, di sini adalah P2 modelnya adalah Reynolds number model, Rho M, VM, LM per mu M, ini harus sama dengan P2 prototype, yaitu Reynolds number dari prototype, yaitu Rho P, VP, LP per mu P. Nah, sehingga kalau kita jajarkan, Rho M, VM, LM per mu M ini adalah sama dengan Rho P, VP, LP per mu P. Nah, kemudian ini ditata ulang sehingga menghasilkan persamaan di sini. Bahwa VM adalah sama dengan VP kali mu M per mu P kali PP per kali Rho P per Rho M kali LP per LM.
Ingat, yang bisa terjadi perubahan tadi adalah masalah temperatur. Temperatur di luar tadi adalah harusnya diminta adalah 25 derajat Celcius. Nah, T yang dialami temperatur di prototipe itu adalah 25 derajat Celcius, sedangkan temperatur model itu adalah di 5 derajat Celcius. Artinya, ini akan berpengaruh terhadap, TP ini berpengaruh terhadap ρP, μP. Dan TM, 5 derajat ini akan berpengaruh terhadap μM dan ρM. Nah, nanti nilai properties udara dimasukkan sesuai temperaturnya, untuk density dan juga untuk viscosity-nya. Nah, hasilnya, kalau ini diselesaikan, kita masukkan parameter udara tadi, μM, μP, ρP, ρM, LP, LM, kita masukkan. Dengan kecepatan prototipenya itu adalah 50 mil per jam. Untuk mendapatkan similaritas antara model dengan prototipe, ternyata kecepatan angin dalam wind tunnel itu harus sebesar 221 mil per jam. Ya. Jadi kalau realnya itu kecepatannya 50 mil per jam, untuk mendapatkan kondisi yang sama dengan kondisi realnya, kondisi prototipenya, dengan ukuran yang diperkecil 1/5 kalinya, maka kecepatan udara dalam wind tunnel harus sebesar 221 mil per jam. Sekitar 4,4 kali lebih besar kecepatannya dibandingkan kecepatan realnya atau kecepatan yang dialami oleh prototipe. Ya. Secara umum memang begitu. Jadi kalau Anda memperkecil, kalau Anda menguji coba aerodinamik ya suatu benda, entah itu mobil, entah itu sayap pesawat atau airfoil, kalau Anda memperkecil ukurannya, berarti Anda punya konsekuensi agar Reynolds number-nya sama, Anda punya konsekuensi bahwa kecepatannya menjadi meningkat pesat. Nah, ini bisa nggak sekarang jadi pertanyaan adalah seringkali keterbatasan kalau di lab, misalkan untuk wind tunnel-nya hanya untuk wind tunnel pembelajaran, untuk praktikum, maka tidak mungkin wind tunnel ini bisa mencapai kecepatan udaranya 221 mil per jam. Ini sangat-sangat cepat. Sekitar 100 meter per detik. Nah, wind tunnel yang dipunyai prodi kita itu hanya speknya sampai 30 meter per detik speknya. Tapi kalau saya pakai, saya nggak berani sampai segitu. Paling saya pakai separuhnya, 15 meter per detik. Lebih dari itu sudah bergetar. Sampai 30 saya nggak khawatir semuanya copot. Jadi tidak mudah membuat uji aerodinamika sebuah benda ya kalau diperkecil sampai ini 1/5-nya loh, kalau diperkecil sekitar 1/5-nya. Tadi nggak salah 1/5. Ya, 1/5-nya. Belum kalau misalkan mau menguji coba pesawat terbang di wind tunnel. Kan diperkecil, lebih kecil lagi misalkan. Setengah kalinya aja sudah kecepatannya harus berapa. Sangat luar biasa. Ada mekanisme yang memudahkan kalau untuk ukuran wind tunnel-nya kecil, yaitu adalah dengan yang diatur bisa diatur kompresi tekanannya. Tekanan udara dalam wind tunnel ditekan, diberi tekanan sehingga meningkat tekanannya. Kalau tekanannya meningkat, maka density-nya udara akan meningkat. Sehingga membantu mencapai kondisi Reynolds number yang sama tanpa harus mencapai kecepatan aliran udara yang sangat tinggi. Hal lain lagi yang harus hati-hati adalah bahwa ada syarat tertentu di mana
udara kita tahu, ini tadi kan asumsinya diambil incompressible. Ya, seringkali kita asumsi yang diambil ini fluidanya adalah udara. Tapi dalam eksperimen atau dalam permasalahannya dianggap sebagai incompressible. Incompressible flow. Padahal kita tahu bahwa udara ini kategorinya adalah compressible fluid, fluida yang bisa dikompresi. Nah, kapan kita bisa mengasumsikan bahwa fluidanya ini adalah udara ini adalah incompressible? Yaitu ada pada kondisi di mana kecepatan udaranya itu adalah kurang dari 0,3 kali Mach number. Ya. Jadi kondisi khusus di mana udara dianggap incompressible itu kalau alirannya, kecepatan alirannya itu adalah kurang dari 0,3 kali Mach number. Mach number tahu ya, Mach number itu adalah 1 Mach number. Ini adalah sama dengan 1 kali kecepatan suara. Itu 1 Mach number. Ya, sehingga kalau ada pesawat tempur, berapa kecepatannya? 1 Mach. Berarti dia mampu terbang 1 kali kecepatan suara, kecepatan maksimumnya. Misalkan 1,5 Mach, berarti dia mampu terbang pada kecepatan 1,5 kali kecepatan suara. Nah, kadang-kadang dalam kasus tertentu Anda hitung, oh ini V-nya harusnya masih dihitung, kalau dihitung V-nya, misalkan dalam kasus ini V-nya ini masih di bawah dalam wind tunnel masih kurang dari 0,3, sehingga dianggap incompressible. Tapi ini kan sebelum terganggu. Pada profil-profil seperti ini, ya, nah, profil seperti ini kan ada peningkatan kecepatan di daerah ini. Ya, peningkatan kecepatan di sini itu bisa saja sudah melewati batas incompressible udara. Karena kecepatannya ada peningkatan kecepatan itu melebihi 0,3 Mach number. Oke, contoh yang lain lagi, ini sama, masih ke gaya drag, di mana ini adalah sebuah plat, ya, ada sebuah plat yang ditaruh di udara. Kemudian gaya drag yang dialami plat tersebut itu adalah fungsi dari lebar plat, tinggi plat, viscosity, density, dan kecepatan udara. Dari hasil analisis non-dimensional diperoleh bahwa D per W kuadrat rho V kuadrat adalah sama dengan fungsi dari W per H dan rho VW per mu. Sekali lagi muncul ini, rho VW per mu, ini adalah Reynolds number. Kalau kita buat modelnya ini adalah P prototype ya, P1 prototype, ini adalah P2 prototype dan P3 prototype. Ini adalah P1 model, P2 model, dan P3 model. Sehingga harus memenuhi syarat tadi adalah bahwa P1 model harus sama dengan P1 prototype, P2 model sama dengan P2 prototype, dan seterusnya. Sehingga WM per HM itu harus sama dengan W prototype per H prototype atau W per H saja. Sehingga nilai WM adalah sama dengan HM per H kali W, rho M VM WM per mu M sama dengan rho VW per mu, atau VM sama dengan mu M per mu, rho per rho M, W per WM kali V. Nah, ini sama seperti tadi.
Nah, kalau kita hendak mencari dalam hubungan gaya drag yang dialami, maka kita pakai persamaan ini. Kalau yang diuji pada seksi uji, dia gaya drag pada modelnya diketahui hasil pengujian, maka kita bisa menghitung gaya drag pada prototipe dengan persamaan ini dari P1 harus sama dengan P1 model. Ya, sehingga diperoleh gaya drag pada prototipe adalah W per WM kuadrat kali rho per OM kali V per VM kuadrat kali DM. Nah, dengan memperoleh nilai DM dari eksperimen, ya, kita mengetahui V realnya dan V model dan yang lain juga, faktor yang lain, maka kita bisa mendapatkan nilai D-nya. Gaya drag yang dialami prototipe untuk kondisi tertentu. Nah, ini contoh kalau kita similaritasnya itu dinamik similaritasnya tercapai, sudah kita bahas ya dinamik similaritas. Ini adalah silinder dengan ukuran berbeda, yang di atas ukurannya D, yang di bawah setengahnya D per 2. Kecepatannya ini harus 2 VO agar mencapai kondisi yang sama, ya. Agar mencapai Reynolds number yang sama. Anggapannya adalah fluidanya ini karakteristiknya sama, pada temperatur yang sama, density-nya sama, viscosity-nya sama. Yang berbeda adalah hanya D dan VO saja. Ya. Ini diperkecil diameternya, maka kecepatannya VO ditingkatkan. Kita bisa menyatakan ini adalah tercapai similaritas dinamiknya. Itu adalah dari dimensinya ini yang sama, ya, proporsional. Dan dilihat dari profil aliran udara atau fluida yang melintasi silinder ini. Ini alirannya dari depan ke belakang. Dan depannya dari kanan ke kiri. Nah, ini wake yang terjadi pada kedua silinder ini, wake-nya sama. Ya, mempunyai wake yang sama. Ya, sehingga ini dikatakan bahwa mencapai atau memenuhi dynamic similarity antara model dan prototipe. Sehingga apa yang dialami oleh model bisa dengan mudah kita konversikan menjadi apa yang dialami oleh prototipe. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau Anda suatu ketika membuat eksperimen, ya, maka Anda harus memenuhi syarat similaritasnya. Ya. Biasanya orang meninjau dari sisi paling gampang dari untuk yang aerodinamika atau untuk yang lain ya fluida ya, pergerakan fluida biasanya mempunyai Reynolds number yang sama. Tapi hati-hati kalau Anda melibatkan fluida incompressible seperti udara. Ya, harus dilihat apakah dia masih masuk pada rentang pada kondisi incompressible yang sama atau yang satu ternyata akibat kecepatan tinggi dia sudah pada kondisi compressible. Nah, itu nanti gaya-gaya yang dialami menjadi sangat berbeda. Dia ada syarat tambahan. Ya. Syarat tambahan seperti pada mobil ini tadi, ya. Selain Reynolds number-nya sama, terpenuhi, incompressibilitasnya juga harus terpenuhi. Jadi yang di wind tunnel itu juga harus tetap incompressible sama seperti di luar. Ya. Baik, itu yang saya sampaikan untuk hari ini ya, tidak banyak untuk menyelesaikan dari materi analisis non dimensional. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan kita akan masuk ke aliran dalam pipa. Dan mulai bahas aliran dalam pipa. Nanti kita akan bahas dulu aliran laminar, ya, kemudian aliran turbulen, kemudian ke
baru nanti ke rugi-rugi aliran ya. Kita bahas pressure drop, pressure loss ya, lebih jauh untuk aliran baik aliran laminar maupun aliran turbulen dalam pipa. Kalau aliran laminar lebih mudah analisisnya. Nah, kalau aliran turbulen nanti kita akan menggunakan beberapa persamaan yang harus dipakai untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus rugi-rugi aliran dalam pipa ya dengan pada kondisi turbulen. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai relasi-relasinya ya, grafiknya yang dipakai banyak ya. Nanti sebelum nanti materi ini sampai ke pertemuan keempat sampai pertemuan ketujuh, isinya adalah aliran dalam pipa semua. Ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ini Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pak, tadi itu waktu di contoh soal yang mobil-mobil itu dapat nilai 1,75 gitu tuh, lihat tabelnya di mana ya Pak? 175 ya, angka ya? Iya, itu tadi Pak. Ya, mu ini ya. Angka mu ini ya 1,75. Nah, nilai mu-nya tadi ya. Iya Pak, itu lihatnya di mana ya Pak tabelnya? Ya. Ini sebenarnya ada yang saya skip. Jadi nilai ini saya katakan tadi bahwa angka-angka ini, nilai mu m, mu p, kemudian rho p, dan rho m, ini adalah tergantung pada temperatur. Ya, ini tergantung properti fluid udara, tergantung pada temperatur, tergantung pada suhunya. Nah, ini lihat di mana? Lihat di tabel ya. Tabel properti, kalau Anda ini tabel biasanya di buku itu ada lampiran, tabel properti fluida atau berdasarkan temperaturnya atau berdasarkan tekanannya. Ya seperti kalau Anda di termodinamika juga ada ya. Ada tabel fungsi temperatur ya. Kemudian ada tabel fungsi tekanan. Nah, ini nanti seharusnya ini korelasinya adalah biasanya pada room temperatur misalkan atau pada pada tekanannya adalah tekanan 1 atmosfer biasanya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya temperatur tapi juga tergantung pada tekanan. Nah, di mana kita melihat ini? Ini Anda harus melihat ke tabel properties. Ya, tabel properties dari udara. Ya. Contohnya ini, mungkin saya lihatkan di buku. Nah, saya cari di bukunya. Saturated water. Good. Nah. Oke. Nah, ini contohnya. Saya perbesar dulu. Ya. Ini adalah tabel properties udara pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Dengan temperatur yang berbeda-beda. Jadi misalkan tadi temperaturnya adalah 25 derajat. Tadi mana? Berpindah. Nah, temperaturnya adalah 25 derajat. 25 derajat, density-nya adalah 1,184, kemudian dynamic viscosity-nya adalah 1,849. Ya. Sedangkan untuk 5 derajat, ya, density-nya 1,269, dynamic viscosity-nya adalah 1,754. Ini, ya, lihat di sini.
Tapi ini harusnya memang kalau tidak ada keterangan berarti udaranya dianggap pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi anggapannya adalah kalau mobil berada di jalan berarti kan tekanan udaranya adalah bisa diasumsikan 1 atmosfer. Meskipun kalau dia berada di dataran tinggi mungkin kurang ya, tapi kita tetap bisa asumsikan 1 atmosfer. Wind tunnel, pada wind tunnel, kalau wind tunnelnya tipenya adalah tipe open system, tipe terbuka, berarti kan dia terkoneksi dengan udara luar. Ya, maka juga bisa diasumsikan bahwa tekanan totalnya itu adalah 1 atmosfer. Ya, itu Mbak ya. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Jadi tidak bisa lepas dari tabel ya properties. Kalau ada ini propertinya ambil dari tabel. Ada lagi? Tanyakan. Oke, tidak ada. Baik, kalau belum ada, Pak. Ada lagi pertanyaan? Belum ada? Ya. Kalau begitu cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya tidak ada kuis, tidak ada tugas tambahan, jadi tidak usah cek di Google Classroom karena berarti tidak ada materi tambahan kecuali nanti saya akan upload videonya ya kalau sudah di-convert ke Google Classroom. Jangan lupa untuk isi presensi ya. Sekali lagi presensi hanya sampai jam 5:30 ya, jangan lupa isi presensi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian saya tutup pertemuan hari ini. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Bye.